Oke teman-teman, nah ini bunga esnya udah kita kuras tuh, kita kuras ya tuh. Kebetulan di sini lagi musim salju teman-teman, tuh banyak salju ya. Jadi di Indramayu lagi musim salju. Nah ini namanya termostat yang tadi saya kasih tahu. Nah, ini termostat. Oke, nanti saya lepas. Jadi untuk melepas bunga es yang seperti ini harus hati-hati ya. Jangan misalkan pakai benda tajam, harus hati-hati, jangan sampai kena ini epap ininya. Karena kalau sampai kena ini epapnya bisa bocor nanti, bocor freon. Jadi intinya harus hati-hatilah untuk membongkar esnya, menguras esnya. Oke, nanti saya kasih tahu untuk masalah termostatnya. Tapi sebelum itu saya mau geser posisi dulu. Jadi saya skip dulu videonya. Nah, oke. Teman-teman. Ini udah kita lepas termostatnya. Ya. Di sini ada settingannya nih. Ini baut ini nih. Ini baut. Ya, yang dekat ini. Dekat pipa ini. Sama yang di sini ada baut juga yang dekat skun. Nah, fungsi-fungsinya kalau baut ini itu bisa diputar ke kiri dan ke kanan, itu untuk range ya, untuk suhunya. Jadi kalau yang baut ini kalau diputar ke kanan searah jarum jam itu dinginnya lama, untuk pembuatan esnya lama, dinginnya lama. Tapi kalau diputar ke kiri berlawanan arah jarum jam itu akan cepat untuk bikin esnya. Pendinginannya cepat karena di dalam sini di dalam pipa ini kan ada cairan air raksa ya. Nah sebaliknya kalau yang sini dekat skun nih, ini kan skun nih. Nah, ada juga nih baut ini untuk kontrol si jedanya kompresor, jedanya mesin. Jadi kalau kita putar searah jarum jam atau ke kanan, kompresor itu jedanya akan cepat. Jadi misalkan pendinginan sudah mencapai suhu ya, misalkan contoh suhunya -2 misalnya. Nah kompresor kan akan mati nih, mati. Nah ini kalau diputarnya ke kanan, jeda kompresornya nggak akan lama, jadi dia akan cepat nyala lagi. Kompresor mati, nggak lama mati, dia nyala lagi. Itu bisa nanti kompresornya bisa apa ya bahasanya, kompresornya itu bisa gagal start lah, karena posisi kompresor masih panas, jadi dia nggak bisa start. Tapi sebaliknya kalau diputar berlawanan arah jarum jam atau diputar ke kiri, kompresor matinya akan lama. Kompresor matinya akan lama, jedanya akan lama, nanti hidup lagi, nanti ya mati lagi gitu. Tapi jedanya lama untuk matinya itu. Nah otomatis kalau jedanya lama, untuk pendinginannya kan berkurang. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau mau setting ini jangan banyak-banyak. Kalau mau putar ke kiri atau ke kanan sesuaikan kebutuhan. Misalkan kurang dingin, ya teman-teman putar ke kiri. Ke kiri aja, setengah aja. Kalau terlalu dingin, teman-teman putar ke kanan. Cukup setengah putaran aja. Sama, sebaliknya juga sama. Nih, kalau ini untuk range, jadi untuk suhunya berapa minus gitu. Sama, misalkan kurang dingin, ya teman-teman putar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau dirasanya dinginnya terlalu cepat,
teman-teman putar ke kanan. Begitu untuk pengertian termostat ya. Untuk settingnya, bukan pengertian, untuk cara settingnya. Jadi sekali lagi ya, kalau yang sebelah sini ini untuk range ya, untuk suhunya berapa minus derajat. Nah kalau yang dekat sekun, dekat ini sekun nih, ini untuk jeda kompresor ya, sama cara putarnya kanan dan kiri. Oke, jadi kalau kebanyakan untuk masalah menggumpal es batu seperti itu ya, kebanyakan masalahnya di sini gitu. Lebih bagusnya ganti termostat begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Kalau kurang dipahami atau kurang jelas ataupun kurang dimengerti, boleh tanyakan di kolom komentar, dan saya mohon maaf kalau videonya kurang jelas atau penafsirannya terlalu terburu-buru atau gimana, karena waktu saya terbatas. Jadi ya harap dimaklumi. Jadi begitu teman-teman ketemu kasus seperti ini, masalah seperti ini, teman-teman cek aja termostatnya ya. Terima kasih. Dukung terus channel kami di Bedeng Jaya Teknik dengan subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.